Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bersama-sama mengetahui tentang nasab Nabi kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada nabi lain dan rasul lain setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana nasab beliau jika ditarik ke atas maka sampai kepada Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu anak keturunan sampai ke Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ismail ini kemudian menikah dengan suku Jurhum, sebagaimana yang kita ceritakan kemarin. Suku yang datang dari negeri Yaman. Karena suatu bencana alam, kemudian suku Jurhum ini keluar dari Yaman mencari tempat penghidupan, dan kemudian didapati di Mekah yang waktu itu masih belum ada penduduknya, ada air, dan itu nampak dari burung-burung yang berterbangan di atasnya ketika dilihat dari jauh. Setelah semakin mendekat, ternyata betul di sana ada air. Di tengah padang pasir itu ada air, yaitu air Zam-Zam, dengan dua orang manusia, yaitu Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, bersama putranya yang masih balita, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian suku Jurhum ini meminta izin kepada Hajar agar diperkenankan bisa tinggal di sana. Akhirnya mereka bertetangga, dan kemudian Nabi Ismail berkembang menjadi besar, dan kemudian menikah dengan kepala anak dari putri dari kepala suku Jurhum ini. Kemudian dari Nabi Ismail itulah kemudian turun-temurun sampai Adnan, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibunya maka ibunya bernama bernama Aminah. Ibunya Nabi Muhammad bernama Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Jadi ketemu, nyambung dengan Nabi pada kakek yang kelima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah, kemudian Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib, Abdul Muthalib anaknya Hashim, Hashim anaknya Abdi Manaf, kemudian Abdi Manaf anaknya Qusay, dan Qusay anaknya Kilab. Jadi bertemu pada kakek yang kelima, sama-sama anak keturunan Kilab. Ada seorang yang bernama Kilab, ayahnya Qusay. Qusay ini adalah orang yang mengembalikan kekuasaan kepada kepada kabilahnya, yaitu dari keturunan Jurhum, yang mana selama 500 tahun Mekah itu dikuasai oleh suku dari luar Mekah yang bernama suku Khuza'ah. Sehingga kita mendengar nama Amr bin Luhai al-Khuzai, yaitu diantara tokoh dari suku Khuza'ah, orang yang pertama-tama membawa berhala
ya membawa berhala ke Mekah untuk disembah. Nah, itu nanti di akhirat khususnya akan terburai ya, sebagai hukuman atas perbuatannya. Di mana orang-orang Arab pada waktu itu mereka masih ngugemi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi kemudian dikuasai oleh suku dari luar, suku Khuza'ah, dan mereka berkuasa sampai 500 tahun. Dan mereka inilah yang membawa penyembahan terhadap berhala ke orang-orang Quraisy di Mekah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aminah ini termasuk dari suku Quraisy. Ya, termasuk suku Quraisy. Suku yang paling mulia di kalangan orang-orang Mekah pada waktu itu, Mekah dan Madinah, di kalangan Arab. Aminah sendiri keluarganya ada di Madinah. Ya, keluarganya ada di Madinah dari suku Zahra, dari suku Zuhra. Jadi kabilah-kabilah yang ada di Arab waktu itu banyak sekali. Ya, ada Kinana, ada Bani Hashim, yaitu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya. Beliau dikenal sebagai keluarga dari Bani Hashim, anak keturunan Hashim. Hashim ini juga dari Quraisy. Jadi di kalangan orang-orang Arab waktu itu banyak sekali suku-suku, baik yang menjadi anak turunan Quraisy maupun yang selain dari Quraisy. Di antaranya adalah ada Kinana, ada Bani Hashim, ada Bani Umayyah, ada Bani Zuhra, Bani anak apa? Sukunya atau kabilahnya ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Zuhra. Kemudian ada Bani Mahzum, ada Al-Mahzumi. Kemudian ada Bani Taim, sukunya atau suku dari keluarganya Abu Bakar, dari Taim, Bani Taim. Kemudian Bani Adi, ya, dari sukunya atau kabilahnya Umar bin Khattab. Ini semua dari Quraisy. Ya, jadi dari Quraisy. Buyutnya Nabi yaitu yang bernama Fihr bin Malik. Ya, itu Fihr bin Malik ini dikenal dengan Quraisy. Ya, karena punya kelebihan atau keistimewaan dibandingkan yang lain, kemudian disandarkan suku itu kepada orang yang paling punya jasa, orang yang paling punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, yaitu Fihr bin Malik. Ini nama lain dari Quraisy. Ada pun suku-suku yang lain selain Arab, ada suku Jurhum itu sendiri dari Yaman yang datang, ya, mereka masih menikah dengan sesama Jurhum dan tidak ada percampuran. Kalau Nabi Ismail kan sudah ada percampuran, ya, dari Babilonia, dari Nabi Ibrahim dengan suku Jurhum. Kemudian ada suku Khuza'ah yang tadi kita ceritakan, suku yang dari luar yang merebut kekuasaan Mekah sehingga mereka menguasai sampai selama 500 tahun dengan pemimpinnya yang terakhir yaitu Hulail yang mempunyai menantu, ya, menantu dari Quraisy, yaitu yang kita ceritakan kemarin, yaitu Qusay bin Kilab. Dia menjadi menantunya Hulail. Setelah Hulail meninggal dunia, lalu dia memproklamirkan diri sebagai raja pengganti dari Hulail, yang kemudian ini memantik perselisihan sampai peperangan dengan anak-anaknya Hulail itu sendiri, karena mereka merasa lebih berhak. Kenapa anak mantu yang kemudian menggantikan ayahnya, sampai kemudian membawa masing-masing sukunya sehingga semakin besar, sehingga terjadi peperangan beberapa hari. Lalu kemudian singkat cerita mereka berdamai dengan mengambil hakim, yaitu seorang yang paling dituakan. Orang yang paling dituakan, kemudian diminta alasan masing-masing. Dan Qusay ini menceritakan alasannya kenapa dia merasa lebih berhak memimpin Mekah dan sekitarnya, karena
sebelum orang-orang Khuza'ah datang ke Mekah, mereka ini bukan orang asli penduduk Mekah, tapi mereka datang dan merebut kekuasaan dari orang Arab yang ada di Mekah. Sementara dia sendiri adalah orang Mekah, asli Mekah, maka dia merasa lebih berhak. Dia adalah anak keturunan Ismail yang membangun Ka'bah, yang menemukan sumur Zam-Zam dan seterusnya. Maka dia lebih berhak. Kemudian ketika ditanyakan kepada anaknya Hulail, mereka memang tidak punya alasan apa-apa kecuali hanya keturunan dari Hulail yang orang Khuza'ah, sehingga kekuasaan kemudian diberikan kepada atau yang diakui yaitu Qusay bin Kilab. Jadi Qusay bin Kilab orang yang mengembalikan kekuasaan dari orang-orang Khuza'ah ke orang-orang Makkah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Abdullah anaknya Abdul Muthalib, ayahanda Nabi SAW, dinikahkan oleh Abdul Muthalib dengan seorang wanita yang terhormat, wanita yang mulia dari suku Zahra yang ada di Madinah, yang bernama Aminah bintu Wahab, yang nanti kemudian setelah tidak lama menikah, Aminah hamil jabang bayi yang kemudian akan lahir dengan nama Muhammad yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau lahir, ayahnya yang berdagang ke negeri Syam sebagaimana umumnya orang-orang Mekah, ya, mereka berdagang di musim panas, di musim dingin, ya. Kemudian qadarullah meninggal dunia di sana. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu kabilah dari Nabi Muhammad SAW adalah kabilah Quraisy, kabilah yang masyhur, yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai keagungan dibandingkan kabilah-kabilah yang lainnya. Ya. Dan seperti kita ceritakan tadi, Qusay ini adalah orang yang mengembalikan kekuasaan kepada orang Arab, yaitu Quraisy itu sendiri. Maka setelah kekuasaan Qusay ini, kemudian banyak dibangun bermacam-macam sarana-sarana, diantaranya adalah Darul Qudwah, tempat masyarakat bermusyawarah dengan berbagai macam perselisihan kemudian diselesaikan di Darun Nadwa ini. Ini diantara yang dibangun oleh Qusay bin Kilab. Jadi pernikahan pun diadakan di sana. Tidak ada perselisihan kecuali selesai di sana. Ini tempat bermusyawarahnya orang-orang Arab, khususnya adalah orang-orang Quraisy. Nah, kabilah atau suku Nabi SAW ini adalah suku yang paling mulia di antara suku-suku yang ada di Mekah atau di sekitar seluruh Arab pada waktu itu, yaitu suku Quraisy, yang kemudian dari Quraisy atau Fihr bin Malik itu kemudian melahirkan anak yang bernama Qusay tadi, yang paling terkenal, ya, Qusay bin Malik. Ada juga yang mengatakan An-Nadhr bin Kinanah, wallahu alam. Dan setiap laki-laki dan perempuan dari keturunan Quraisy ini semuanya orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpandang. Mereka semua mempunyai kedudukan di tengah masyarakatnya. Ya, mereka semua punya kedudukan di tengah masyarakatnya, walaupun katakanlah mereka itu tidak kaya seperti Abu Thalib, tapi cukup disegani, cukup dimuliakan, karena memang dari garis-garis keturunannya memang orang-orang yang mulia, selain juga punya kemuliaan akhlak, ya, yang ada pada mereka itu yang terjaga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara orang-orang Quraisy ini kita sebutkan tadi ada seorang yang bernama Qusay bin Kilab, orang yang mengembalikan kekuasaan tadi dari suku Khuza'ah. Kemudian dia membangun berbagai macam sarana prasarana, termasuk juga mengurusi bagian haji, kasih makan dan sebagainya, termasuk kasih makan, minum dan lain sebagainya. Membangun rumah Darun Nadwa, ya, dan berbagai macam sarana-sarana yang sebelumnya tidak ada. Kemudian adapun keluarga Nabi sendiri
dikenal dengan nama Bani Hashim. Ya, Bani Hashim yaitu kakek bapaknya dari kakek beliau Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi ini dikenal sebagai Hashimiyah. Ini nasab kakeknya yang kedua yaitu Hashim. Hashim ini adalah orang yang juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain selain ketampanan, ya, kewibawaan gitu. Hashim ini juga orang yang memegang kendali urusan makanan orang-orang haji dan minuman orang-orang haji. Dia yang punya kuasa seperti itu yang diwarisi dari kakek-kakek sebelumnya. Kemudian nanti setelah itu diwariskan kepada saudaranya Muthalib, kemudian kepada anak-anak Hashim yang mengurusinya sampai datangnya Islam, yaitu dengan diutusnya Nabi SAW dengan ditandai mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Itu urusan yang berikan jamuan, makan, minum dan sebagainya itu adalah dari keluarga Nabi, dari Bani Hashim. Sementara Hashim itu sendiri sebenarnya namanya bukan Hashim, tapi sekarang orang menamakan Hashim. Namanya siapa? Hashim. Padahal Hashim kakeknya Nabi sendiri ini bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Amru. Nama aslinya adalah Amru. Dia ini digelari dengan Hashim karena dia ini orang yang suka menumbuk gandum untuk dijadikan roti dan dijadikan makanan orang-orang, karena memang dia sangat dermawan. Jadi Hashim ini kakek Nabi ini adalah orang yang sangat dermawan. Jadi memang sifat-sifat terpuji itu masih ada, terutama di kalangan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian, amanah, gitu, kedermawanan, kemudian kejujuran, itu yang menjadikan keluarga ini keluarga yang disegani, keluarga yang mulia. Jadi jangan dibayangkan zaman jahiliyah itu kemudian zaman kebodohan, orangnya bodoh dan sebagainya. Mereka orang-orang yang pintar, ya selain juga ada yang bodoh, itu pasti ada di tengah masyarakat, itu pasti ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang kelas atas, ada kelas menengah, ada yang kelas bawah. Jadi jangan dibayangkan orang jahiliyah kemudian jahil bodoh itu nggak ngerti apa-apa. Kita bayangkan nggak bisa membaca dan sebagainya. Mereka bisa membaca. Mereka bisa berinteraksi dengan orang-orang luar Mekah dengan bahasa yang berbeda. Mereka bisa menulis, ya, mereka bisa berdagang. Mereka punya pengalaman sampai ke negeri Syam. Ya. Bukan orang yang bodoh. Dan Hashim ini adalah orang yang pertama, ya, yang pertama-tama mengadakan perjalanan di 2 musim. Jadi sebelumnya orang Mekah itu hanya kenalnya 1 musim saja untuk berdagang. Tapi Hashim ini adalah orang yang pertama-tama, jadi orang yang memberikan contoh, memberikan sunnah berdagang itu, mengadakan perjalanan dagang itu sampai 2 musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Jadi mereka mengadakan perjalanan di musim syita was-shaif, musim dingin dan musim panas. Lah itu yang ngawiti, yang pertama-tama gitu, yang memberikan sunnah mengadakan perjalanan dagang itu adalah kakek Nabi ini, Hashim ini. Jadi Hashim ini orang yang pertama-tama. Dan diceritakan, jadi kalau musim dingin mereka berdagang ke Yaman, tapi kalau musim panas mereka berdagang ke negeri Syam. Negeri yang sekarang ini meliputi negeri Syria, negeri Lebanon, negeri Palestina. Jadi dulu masuk negeri Syam. Jadi kalau musim dingin, orang-orang kafir Quraisy ini, orang-orang Quraisy ini berdagang ke
negeri Yaman, selatannya Mekah. Kalau sudah musim panas, mereka mengadakan perjalanan dagang ke negeri Syam, ke utara. Yang kemana kita tahu, kalau kita dalam pembahasan tatoyur di dalam Islam ini, nah orang-orang ini kalau mau berdagang, mau pergi ke safar, berdagang atau apa, itu kemudian melihat burung. Kalau dilihatnya burung itu pergi ke timur, maka dia pergi ke timur. Kalau burung itu pergi ke barat, dia pergi ke barat. Kalau misalnya kok musim panas itu mestinya dia pergi ke utara, burungnya nggak ada pergi ke sana, ya nggak jadi berangkat. Karena takut sial. Makanya kemudian di dalam istilah apa? Kalau bahasa Jawa ini istilah ngalamat ini, dalam istilah hadis Nabi SAW disebut tatoyur atau tiaroh, diambil dari kata toir, burung, karena orang-orang jahiliyah dahulu itu menggantungkan nasibnya dengan burung, menganggap sial itu dengan burung. Nah kemudian sekarang ini ya banyak sekali ya kesialan itu karena dari kucing, dari orang Jawa itu, ya itu dalam Islam itu termasuk syirik, ya termasuk syirik. Rasulullah SAW mengatakan atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Jadi keyakinan akan adanya kesialan karena suatu yang dilihat atau suatu kejadian yang dialami itu adalah keyakinan syirik. Ya itu adalah keyakinan syirik, nggak boleh dituruti. Kalau kita mau mengadakan perjalanan, lalu kemudian misalnya kita mau ke Tuban, sampai di Ngaglik nabrak kucing, lalu kemudian muncul dalam keyakinan kita, wah ini kalau perjalanan diteruskan, ini bisa sial. Nabraknya kucing ini sebuah ngalamat, jika perjalanan itu dilanjutkan, diteruskan, maka itu akan terjadi kesialan. Mau nanti di sana nabrak apa, kalau dagang nanti rugi, ya, atau kesialan-kesialan yang lainnya. Ya biasanya nabrak kucing, kemudian banin jeblos, gitu kan? Itu kemudian dijadikan sandaran selamat dan tidaknya. Ini kalau kita itu lanjut terus, ya lanjut terus, maka kita selamat. Tapi kemudian kita berhenti di sini dan menggagalkan perjalanan ini karena keyakinan tadi, maka kita jatuh kepada perbuatan syirik. Ya, kita jatuh kepada perbuatan syirik. Karena seakan-akan orang itu bahagia, orang itu sengsara, orang itu untung, orang itu rugi, penyebabnya adalah kucing, bukan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Orang mau mengadakan nikahan, dihitung-hitung oh ketemu nih pati, gak situ diterusno nikahi, mengadakan hajatan nikah, sunatan, gitu, atau bangun rumah, gitu. Wah ini bulan selo, ojo, ini sesele Allah, enggone dilanjutno bakale ora tepak, bakal nemoni Allah terus. Ini rumah tanggai bakal cerai tengah dalan, utawa rumah tanggai loro-loronan, suami istri loro-loronan, utawa akeh utangi lan sapitunggalan iki kesialan-kesialan hidup. Nah ini kalau kita yakini dan kemudian kita mundur dari itu, maka sungguh kita telah melakukan bentuk kesyirikan yang pun atiyaratu syirkun. Terus pripun? Karena keyakinan itu sudah mendarah daging di kalangan tengah-tengah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan solusi, ya telah memberikan solusi. Wong kita ini lahir itu dari sejak lahir procot, bahkan sebelum lahir itu wis apa ya penuh dengan tatoyur itu. Orang tua kita mau menikah dihitung dulu wetone, masing-masing cocok dinikahkan, gak cocok gak dinikahno. Digolekno dina sing apik sing ora ketepakan geblake mbahe lan sapitunggalane. Jadi sejak orang tua kita menikah sebelum ada kita sudah
sudah bercampur dengan keyakinan-keyakinan seperti itu. Kemudian ketika kita dalam kandungan, ya nanti ono macam-macam apa istilahnya nggak ngerti nih. Mau lahir, menjelang lahir ono procotan, ben gampang lahir, ben procot, ono procotan, diprocoti. Utawa pas pitung wulane kemudian suami orang tua kita itu kemudian ngambil degan, digambari wayang atau apa gitu, digambari sing ganteng-ganteng ben nek anak iki lahir iku bakal ganteng kaya Nabi Yusuf misalnya gitu. Nanti ketika mau lahir supaya gampang lahir dibukai kabeh jendela, lawang, sorokan bukai kabeh dengan keyakinan ben lahire gampang. Nah, ini sejak sebelum kita lahir, ketika kita lahir kok iso ono lahir. Ya, semestinya akikoh itu 7 hari, kemudian mundur karena ngenteni Pak Puseri ngene kurang sadurunge iku bakal ngene-ngene ya. Ketika kita besar menghadapi hal yang seperti itu, menghadapi suatu peristiwa ada tanda-tanda kita ketakutan. Ya, kita ketakutan. Kata Nabi SAW, supaya hilang keyakinan seperti itu, kita harus kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ketika kita mau berangkat, kita berdoa kepada Allah. Diajari Nabi berdoa. Doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepadanya. Jadi kita masrahkan nasib kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bergantung kepada Allah. Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah aku berserah diri kepadanya, menyerahkan segala urusan kita baik buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah, yang tiada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengalami seperti itu, nabrak kucing atau apa, agar hilang keyakinan seperti itu, Nabi SAW mengajari doa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali Engkau, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan. Maka insya Allah yakin akan hilang. Kita lanjutkan hajat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada keluarga Nabi, ya, Bani Hashim, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi namanya sendiri adalah Amru, ya. Sementara Hashim itu adalah lakop, karena dia orang yang suka apa? Suka menumbuk gandum untuk dijadikan gandum, jadikan tepung untuk dijadikan roti untuk diberikan makan kepada orang-orang, karena Hashim ini adalah orang yang dermawan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Hashim kakek Nabi SAW, kakek buyut Nabi SAW ini diceritakan dalam sebuah riwayat, beliau mengadakan perjalanan dagang ke Syam. Lalu di sana mereka jalan, kemudian dia menikah di Madinah. Ketika di Madinah dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Salma bin Amr dari Bani Adi bin Najjar. Dia menikah, kemudian tinggal beberapa waktu di sana. Setelah itu dia pergi melanjutkan ke negeri Syam berdagang. Saat istrinya hamil, Hashim ini melanjutkan dagang ke negeri Syam, dan Hashim ini kemudian meninggal dunia di Gaza, Palestina. Jadi buyutnya Nabi Hashim ini atau Amru ini meninggal dunia di daerah Gaza, yang kita tahu sekarang itu banyak dibombardir orang-orang Yahudi itu loh, di Palestina. Itu kakeknya Nabi meninggal dunia di sana, di negeri Palestina. Lalu kemudian setelah kematiannya Hashim itu,
Salma istrinya ini melahirkan anak yang kemudian kita kenal dengan nama Abdul Muthalib. Namanya sendiri adalah Syaibah. Dikasih nama Syaibah karena rambutnya putih, ya beruban. Jadi kakek Nabi itu namanya Syaibah. Dia tinggal bersama keluarga ibunya, paman-paman dari ibunya. Tidak diketahui, tidak kenal paman-pamannya yang ada di Mekah. Sampai beliau umur 7 tahun atau 8 tahun, kemudian baru diketahui. Dan kemudian diajak ke Mekah oleh pamannya yang bernama Thalib. Jadi saudaranya Hashim. Thalib ini orang yang terkenal, setiap kali dia mengadakan perjalanan, pulang-pulang itu membawa budak, membeli budak. Orang yang suka membeli budak. Ketika dia pulang sampai di Mekah dengan membonceng keponakannya yaitu Syaibah, maka orang menyangka bahwasanya Syaibah itu adalah budaknya Thalib ini. Makanya kemudian dipanggil Abdul Muthalib. Dan kemudian nama itu lebih terkenal daripada namanya sendiri. Jadi Thalib ini ketika di Madinah, dia tahu bahwasanya saudaranya itu punya anak yang bernama Syaibah, lalu meminta kepada ibunya untuk dibawa ke Mekah. Wah, ini anak ini kalau tinggal di Madinah ini kurang bisa berkembang. Ini anaknya tokoh ini, tokoh Quraisy ini. Ya, ini sebaiknya saya bawa pulang ke Mekah. Oleh ibunya digandoli anak siji-siji ini. Ya, kemudian akhirnya diserahkan kepada Syaibah, mau ikut ibunya atau ikut pamannya. Akhirnya Syaibah memilih ikut pamannya ini dan dibawalah ke Mekah. Ketika masuk Mekah, orang-orang menyangka bahwasanya Syaibah ini adalah budaknya Thalib, yang mana Thalib ini orang yang terkenal sebagai orang yang suka membeli budak setiap kali pergi keluar Mekah. Karena orang menyangka Syaibah ini adalah budaknya Thalib, orang memanggil Abdul Muthalib, budaknya Thalib. Dan nama itulah yang kemudian kita kenal. Itu adalah kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Thalib ini, Syaibah ini atau Abdul Muthalib ini juga orang yang mewarisi, ya, mewarisi apa yang ada bapaknya, kebaikan-kebaikan yang ada pada Hashim, termasuk kedermawanannya. Sampai Syaibah ini dikenal sebagai restoran, ya, karena dia suka kasih makan orang-orang. Bukan hanya orang-orang tapi hewan-hewan darat ataupun hewan-hewan udara. Nampannya itu selalu penuh makanan untuk binatang-binatang dan juga manusia. Makanya kemudian sampai kemudian dia dijuluki sebagai restoran. Ini saking dermawannya Abdul Muthalib ini. Selain ganteng, gagah, ya, kemudian badannya kuat, dia punya kemuliaan dari sisi nasab, kepribadiannya juga baik, gitu. Belum ada orang yang mencapai derajat kemuliaannya disebutkan dalam kitab ini seorang pun, gitu. Dia adalah tuan dari suku Quraisy, penguasa Mekah, ya, penguasa Mekah. Selain itu adalah kedermawanannya tadi, sampai kemudian dia ini dinamai dengan restoran atau rumah makan. Saking dermawannya, bukan hanya orang-orang miskin yang mendapatkan manfaat dari kedermawanannya, tapi juga binatang-binatang yang ada di bukit-bukit, ya, binatang-binatang yang ada di daratan, semua merasakan ini. Dan Abdul Muthalib inilah orang yang menemukan kembali Zam-Zam. Jadi ketika Mekah itu diserang suku Khuza'ah, dikuasai oleh suku Khuza'ah, air Zam-Zam yang merupakan sumber mata air orang-orang Mekah waktu itu terus ditimbun sama orang-orang Jurhum. Jadi selama 500 tahun itu dalam kekuasaan orang-orang Khuza'ah itu, orang-orang Mekah itu mendatangkan air dari luar Mekah.
Tapi ketika Abdul Muthalib ini yang waktu itu masih muda, baru punya anak satu, Abdul Muthalib ini baru punya anak satu yang bernama Al-Haris. Dia ini mimpi, Abdul Muthalib ini mimpi sampai 4 kali. Dalam mimpinya itu disuruh menggali. Istilahnya itu pertama adalah suruh menggali yang namanya tiba. Galilah tiba. Tiba itu sesuatu yang baik. Lalu ditanyakan, mal tiba, apa itu tiba? Hilang. Kemudian besoknya mimpi lagi, suruh menggali dengan istilah barroh. Galilah al-barroh. Dia bertanya dalam mimpinya, apa itu al-barroh? Tidak ada jawaban lagi. Terbangun dia. Besoknya lagi mimpi lagi, madmumah, galilah madmumah, ya. Itu sesuatu yang terjamin. Ketika ditanya, hilang lagi. Sampai yang keempat, galilah zam-zam. Zam-zam itu artinya adalah membendung. Nah, artinya membendung. Ketika Nabi Ismail, Siti Hajar, ya, ibunya Nabi Ismail itu wirawiri mencari air dari Sofa Marwah yang kemudian sekarang ini menjadi bagian dari syariat dalam ibadah haji. Tiba-tiba dari dekat kaki Nabi Ismail itu keluar air. Ibunya ini nggak ngerti air ini besar atau kecil, takutnya air ini sedikit nanti merembes hilang, akhirnya dibendung. Ya, dibendung. Inilah istilahnya zam-zam itu, dibendung. Maka itu kemudian menjadi sumur Zam-Zam. Ada juga arti Zam-Zam itu meluber, itu saking besarnya air Zam-Zam. Ya, kita tahu bahwasanya air Zam-Zam itu tidak pernah surut. Satu-satunya sumur yang tidak ada tandingannya. Tidak pernah surut dengan diambil terus-menerus. Selain orang Arab, orang-orang yang haji yang datang ke sana, setiap mereka minum semua air Zam-Zam. Setiap hari minum air Zam-Zam. Mumpung di sana, di sini mahal. Pulangnya membawa 5 literan, kalau dulu 10 literan. Itu tidak surut sama sekali air Zam-Zam. Sejak zaman dahulu sampai sekarang. Nah, ini sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini air Zam-Zam. Air yang diberkahi. Orang yang minum air Zam-Zam itu sesuai dengan niatan orang yang meminumnya, kata Nabi. Al-ma'u Zam-Zam lima syuriba min. Air Zam-Zam itu berfaedah, bermanfaat sesuai dengan niatan orang yang meminumnya. Kalau dia niatkan minum air Zam-Zam untuk menjadikan dia kenyang, maka Allah akan menjadikan kenyang. Kalau dia niatkan minum air Zam-Zam untuk menghilangkan rasa hausnya, maka Allah akan jadikan itu sebagai penghilang hausnya. Oleh karena itulah para salafus saleh dahulu ketika minum air Zam-Zam, maka mereka meniatkan sebelum minum itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Dia menceritakan ketika saya sakit, ketika saya berada di Mekah, saya merasakan sakit pada perut saya. Sementara tidak ada tabib. Lalu kemudian saya mengambil air Zam-Zam. Ya, saya mengambil air Zam-Zam 1 gelas, kemudian saya bacakan Al-Fatihah. Di ruqyah, dibacakan Al-Fatihah berkali-kali. Kemudian itu diniatkan sebagai obat. Ya, jadi air Zam-Zam itu sendiri sesuai dengan niatan orang yang meminumnya. Al-Fatihah itu juga bisa jadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami Allah Subhanahu wa taala nurunkan dari Al-Qur'an itu apa yang bisa menjadikan obat dan rahmat bagi orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman. Oleh karena itulah Nabi SAW ketika mengetahui, ketika masuk rumah dan mendapati Aisyah radhiyallahu anha sedang mengobati seorang wanita. Jadi Aisyah ini wanita yang cerdas, istri Nabi ini yang cerdasnya Aisyah ini. Dia bisa menyerap dengan cepat apa yang dia tahu, termasuk pengobatan itu. Pada waktu Nabi SAW masuk ke dalam rumah, Aisyah ini sedang mengobati seorang wanita.
Lalu Nabi mengatakan, ya Aisyah, alijiha bi kitabillah. Wahai Aisyah, obatilah dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Maksudnya itu bukan kemudian ditulis di kertas, kemudian diobong, kemudian dicampur air, kemudian diminum, tidak seperti itu, tapi dibacakan. Ya, dibacakan. Orang yang sakit dibacakan Al-Fatihah. Ya. Dan juga ada riwayat yang lain, sekelompok sahabat, ada beberapa orang sahabat yang safar, kemudian dia masuk ke dalam suatu perkampungan, dia minta dijamu tapi tidak dikasih. Kemudian nggak lama ketika mereka beristirahat, datanglah utusan dari kepala suku yang mengatakan kepada para sahabat ini, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah, yang bisa menjampi sing iso nyuwuk. Lalu sahabat ini mengatakan, apa upahnya kalau saya bisa menyuwuk kepala sukumu yang tersengat binatang berbisa? Nanti kami hadiahi kambing. Setelah itu akhirnya didatangi kepala sukunya yang kena sengatan binatang berbisa itu, kemudian diruqyah dengan Al-Fatihah, dibacakan Al-Fatihah, dan Allah berikan kesembuhan. Lalu diberilah hadiah mereka ini kambing sebagaimana awal mula perjanjiannya begitu. Dan mereka tidak memanfaatkan itu sampai mereka kemudian ketemu dengan Nabi SAW dan menceritakan, ya, apakah itu boleh dimanfaatkan hasil dari meruqyah itu. Ketika diceritakan apa yang mereka lakukan itu, Nabi SAW sambil tersenyum mengatakan, dari mana kalian tahu kalau Al-Fatihah itu bisa untuk nyuwuk, gitu, bisa untuk meruqyah? Silakan dimanfaatkan dan berilah aku bagian, kata Nabi sambil tersenyum. Ya, jadi bukan hanya Al-Fatihah, tentu ayat-ayat yang lainnya juga bisa dipakai, tapi ini diantaranya. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengambil air Zam-Zam yang kemudian dibacakan Al-Fatihah dan diminum, dan Allah berikan kesembuhan. Kata Ibnu Qayyim, maka pengalaman ini saya sampaikan kepada orang-orang, dan banyak di antara mereka yang mendapatkan manfaat dari mempraktekkan seperti ini, mengambil air Zam-Zam kemudian dibacakan Al-Fatihah. Berapa kali ya terserah. Ya, agama tidak menentukan berapa kalinya, gitu. Ya, terserah kita. Ini sifatnya mutlak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang pertama menemukan air Zam-Zam setelah ditimbun oleh suku Jurhum saat Mekah dikuasai oleh suku Khuza'ah sampai 500 tahun, sehingga orang-orang Mekah tidak mendapatkan air kecuali dari luar Mekah. Maka ketika Abdul Muthalib, kakeknya Nabi SAW yang waktu itu masih muda, masih punya anak satu yang bernama Haris, dia mendapatkan mimpi berturut-turut sampai 4 kali. Kemudian yang keempat itu detail tanda-tandanya air Zam-Zam itu di mana yang harus digali. Di antaranya adalah ada yang darah yang berbusa campur dengan pasir, kemudian ada burung gagak yang warnanya putih, kemudian dekat sarang semut. Maka kemudian dia membawa cangkul, dia memperkirakan kurang lebih air Zam-Zam, sumur Zam-Zam itu pasti ya sekitar Ka'bah, karena tempat yang paling mulia di sana itu ya Ka'bah. Paling tidak jauh dari situ. Lalu dia amati orang-orang sana. Yang kebetulan pada waktu itu ada orang yang menyembelih di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, nyembelih binatang, dan kemudian darahnya itu mengalir. Kemudian di sana kayak ada berbusa-busa gitu. Kata Abdul Muthalib, jangan-jangan di sana itu. Kemudian setelah itu muncul, datang burung gagak yang berwarna putih. Jadi ada banyak burung gagak, kemudian ada yang berwarna putih. Yang umumnya burung gagak itu warnanya hitam. Tanda yang kedua. Kemudian setelah itu didekati ternyata Abdul Muthalib digigit semut, dan dilihat di sana ada sarang semut. Akhirnya disitulah digali oleh Abdul Muthalib, dan dia meminta kepada Al-Haris agar menjaganya, agar orang tidak nyeriwui ketika dia menggali tanah itu. Orang-orang bertanya, apa yang kamu lakukan? Kenapa gali-gali?
kemudian dialihkan oleh Al-Haris anaknya Abdul Muthalib ini. Ada juga nih orang yang mencibir, namanya orang banyak. Ya apa gitu, gak digawe gitu. Iya, gak di penggawean, gali-gali apa gitu. Sampai kemudian muncratlah air dari tanah, yaitu dari Zam-Zam itu. Ketika cangkulnya itu sampai kepada mulut dari sumur Zam-Zam, maka mengalirlah air, muncrat air itu. Baru orang-orang baru ngeh. Lalu mereka pada datang. Wahai Abdul Muthalib, ini milik kita bersama, katanya. Loh kok enak tenan, aku sing gali, sing ngipi kok sampeyan gitu. Tidak, ini milikku. Wong saya yang gali, saya ini. Iki piye iki? Nah. Ya akhirnya otot-ototan, akhirnya gini aja, kita cari penengah. Karena kata mereka merasa lebih berat juga. Ini milik kita bersama gitu. Saya ada di sini, saya juga orang sini. Kata Abdul Muthalib, nggak bisa. Saya yang gali, sama nggak gali. Saya yang mimpi berturut-turut, ya, nggak bisa. Ini milik saya. Akhirnya otot-ototan, lalu kemudian diambil jalan tengah, penengah. Jadi datang ke orang yang dituakan, dan pada waktu itu orang yang paling disegani dan yang selalu dijadikan pemutus sebuah perkara itu dukun. Itu dukun. Jadi kalau dukun itu orang-orang jahiliyah itu senang karena dukun itu suka menolong. Tapi kalau tukang sihir mereka benci karena suka menyakiti. Dan ini bukan maksudnya bukan panjenengan itu boleh datang ke dukun. Datang ke dukun tetap nggak boleh. Yang namanya dukun itu orang yang mengaku atau memproklamirkan dirinya mengetahui perkara-perkara yang gaib, perkara yang belum terjadi, ngerti sadurunge winara. Nah, itu ciri dukun. Ya, ciri dukun itu seperti itu. Orang yang mengklaim dirinya mengetahui perkara yang gaib. Jadi kalau jenengan kok ujuk-ujuk kok ngerti sadurunge winara, nah, jenengan harus hati-hati. Jangan-jangan itu adalah tipu daya setan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah manjing Isya, ya kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan tentang air Zam-Zam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.